Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nurul Kaunain selaku moderator pada presentasi kali ini. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Risa Sofiani MPD selaku dosen mata kuliah ini dan teman-teman semua atas kesempatan yang sudah diberikan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang gangguan berbahasa dan berbicara pada anak. Sebelum kelompok kami membahas materi mengenai gangguan berbahasa dan berbicara, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. 2 diantaranya, 1 ada Widya Azizah dengan nomor induk mahasiswa 24200002, dan terakhir ada saya sendiri, Adinda Nurul Kaunain dengan nomor induk mahasiswa 24200012. Poin pertama, saya akan menjelaskan tentang peran otak dalam kemampuan berbahasa. Dalam otak besar, ada bagian yang disebut dengan korteks cerebral yang berperan mengendalikan kegiatan berbahasa, yaitu menyampaikan lisan dan pemahaman lisan. Lalu ada juga bagian yang bernama area motor primer yang berperan mengatur alat tubuh termasuk alat ucap manusia, seperti lidah dan rahang. Korteks cerebral sendiri terdiri atas 2 bagian, yakni belahan otak kiri atau hemisfer kiri dan belahan otak kanan atau hemisfer kanan. Hemisfer kanan ataupun otak kanan mengontrol pemrosesan informasi spasial dan visual, seperti melihat, memperkirakan, atau memahami ruang atau benda secara 3 dimensi. Sementara hemisfer kiri atau otak kiri mengontrol kegiatan berbahasa. Selanjutnya, gangguan berbahasa dan berbicara. Gangguan berbahasa dan berbicara merupakan suatu kondisi di mana anak tidak memiliki kemampuan dalam berbahasa akibat dari kerusakan otak. Kemampuan berbahasa yang dimaksud meliputi berbicara, menulis, mengarang, dan membaca. Gangguan berbicara sendiri terdiri dari artikulasi, suara, kelancaran bicara, afasia, dan keterlambatan bicara. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang gangguan berbahasa dan berbicara. Yang pertama ada gangguan atau kelainan yang disebut dengan afasia, yang merupakan gangguan bahasa yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, yang disebabkan oleh adanya gangguan pada otak kiri. Di dalam otak kiri terbagi menjadi 2 area yang disebut dengan area Broca dan juga area Wernicke. Area Broca merupakan pusat yang mengatur penyampaian secara lisan, sedangkan area Wernicke adalah pusat yang mengelola pemahaman secara lisan. Dari kedua area tersebut, afasia juga dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada afasia Broca, di mana penderita sulit berujar, kemudian berujar dengan banyak jeda. Penderita juga berujar dengan struktur sintaksis yang berantakan, sedikit menggunakan kata tugas dan juga kata berakhvis, cenderung menggunakan nomina konkret, dan penderita tidak sulit memahami ujaran orang lain. Sedangkan untuk afasia Wernicke memiliki ciri penderita tidak sulit berujar, cenderung berujar dengan cepat, berujar dengan struktur sintaksis yang baik. Penderita kesulitan dalam menggunakan kata tugas dan kata berakhvis, cenderung menggunakan nomina umum dan verba. Namun, penderita sulit untuk memahami ujaran orang lain. Lalu, selanjutnya ada kelainan yang dinamakan dengan dysarthria, yang merupakan suatu ketidakmampuan bicara dengan jelas yang disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit. Contohnya itu seperti dikarenakan kelelahan yang teramat sangat, keracunan,
membaca teks yang terlalu sulit, atau struktur gigi yang tidak lengkap. Lalu selanjutnya ada agnosia atau demensia. Istilah ini mencakup diagnosa yang luas sebagai simptom dari kemunduran intelektualitas akibat perubahan jaringan sel di otak. Orang yang menderita demensia menunjukkan banyak gangguan, seperti yang pertama itu ada kesulitan mengenali objek melalui rangsang indera atau disebut juga dengan agnosia. Kemudian ada ketidakmampuan melakukan perbuatan kompleks dan tangkas menurut kehendak atau disebut juga dengan apraksia. Ada karena mengalami gangguan memori, itu disebut juga dengan amnesia. Kemudian gangguan perubahan kepribadian, perubahan perilaku, dan juga kemunduran dalam segala macam fungsi intelektual. Semua gangguan ini menyebabkan kurangnya pola berpikir seseorang sehingga ekspresi verbalnya diwarnai dengan kesukaran menemukan kata-kata yang tepat dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada gangguan atau kelainan yang disebut dengan Huntington's disease atau HD, yang merupakan kelainan genetik neurogeneratif progresif yang mengakibatkan kemunduran motorik, kognitif, dan juga kejiwaan. Adapun masalah komunikasi yang dialami oleh individu HD bervariasi antar penderitanya, antara lain pelafalan yang tidak tepat, berkurangnya kendali bicara, kesulitan menemukan kata dalam memori, kesulitan memahami informasi, kesulitan mengalami kata atau kalimat, membeo kalimat atau ekolalia, kemudian kesulitan untuk mengembangkan topik pembicaraan. Kelainan yang selanjutnya disebut juga dengan skizofrenia, yang merupakan gangguan berbahasa akibat adanya gangguan daya pikir seseorang. Seorang penderita skizofrenia dapat berbicara terus-menerus. Ocehannya hanya merupakan ulangan kata atau kalimat sebelumnya dengan sedikit tambahan atau pengurangan beberapa kata atau kalimat. Gaya bahasa skizofren dapat dibedakan dalam beberapa tahap dan kriteria. Namun yang utama dalam diferensiasi gaya ini ada bahasa halusinasi dan juga pasca halusinasi. Lalu selanjutnya ada kelainan yang disebut juga dengan aleksia, yang merupakan ketidakmampuan membaca karena adanya kerusakan otak. Aleksia sendiri berbeda dengan buta huruf, karena apabila buta huruf itu lebih ke tingkat pendidikan yang rendah, bukan karena adanya kerusakan pada otak. Lalu yang selanjutnya ada agrafia, yang merupakan ketidakmampuan seseorang dalam menulis ataupun mengenal tulisan. Dalam hal ini, kemampuan menulis tergantung dari bahasa, sehingga pada semua sindrom afasia atau gangguan bahasa pasti akan timbul kelainan agrafia. Lalu, yang selanjutnya ada sindrom Asperger, dengan ciri penderita mengalami gangguan dalam berinteraksi dengan sesama. Kemudian penderita suka atau lebih sering melakukan pengulangan perilaku. Dan yang terakhir cirinya adalah gangguan penggunaan mata, pandangan, ekspresi wajah, dan juga sikap badan yang tidak selayaknya orang normal. Kemudian ada gangguan atau kelainan yang disebut dengan disfasia, yang merupakan suatu kelainan yang diakibatkan karena adanya ketidaknormalan pada pusat bicara di otak. Dan yang terakhir ada gangguan MSDD atau Multisystem Development Disorder, di mana penderita itu mengalami masalah dalam berkomunikasi, kemudian adanya reaksi abnormal, bisa kurang sensitif atau malah bahkan hypersensitif. Kemudian penderita juga sulit berpartisipasi dengan baik dalam suatu kegiatan. Oke, pembahasan yang terakhir adalah tentang penanganan gangguan berbahasa dan berbicara. Dalam menghadapi atau menangani
orang dengan gangguan berbahasa dan berbicara, itu kita bisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu bisa mulai dengan berkomunikasi dalam berbagai hal, lakukan diskusi sederhana, gunakan cara lain dalam berkomunikasi yang menarik, melakukan terapi baik individu maupun secara berkelompok. Kemudian seimbangkan percakapan, jadikan percakapan sebagai permainan yang kreatif, dan juga berilah komentar, kemudian tunggu reaksi dari anak tersebut, lalu balaslah komentar mereka. Begitu saja. Sekian penjelasan tentang materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.